Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi. Apa kabar, Bu? Baik. Baik. Sehat. Oke. Sebelumnya saya mau izin perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Risma Samsulsari. Saya di Prodi Psikologi angkatan 2020 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jadi di sini saya izin meminta waktunya untuk mewawancarai Ibu untuk mengetahui makna kebahagiaan atau tingkat well-being Ibu selama mengajar di sini. Sekaligus Ibu sebagai wali kelas di TK. Ya, semoga Ibu berkenan menjawab dan menjawabnya dengan sepenuh hati sesuai dengan kenyataan. Nah, yang pertama itu boleh Ibu perkenalan dulu identitas Ibu secara lengkap. Nama saya Wiwi Kusmiati. Rumahnya di Sumbang. RT 3 RW 8 RW 2. Ya. Keingetnya rumah sana, Mbak, rumah Cilacap. Pendidikan terakhir Ibu S1 PKN Universitas Muhammadiyah. itu kalau boleh tahu angkatan berapa? Saya lulus tahun 2011. Masuk 2007. Awal mula Ibu bekerja di sini tuh awalnya gara-gara apa, Bu? Oh, awal kesini tuh apa ya? Dulu kan di sini ada Pak Suminar itu kan pernah kuliah itu, jadi dulu S1 itu dulu itu yang sertifikasi itu harus kuliah lagi. Nah, kebetulan mungkin Pak Minar belum S1. Nah, kuliah lagi ambil PKN, jadi sebenarnya dia adik kelas. Minar tahu kan Pak Suminar? Iya. Nah, itu dulu adik kelas saya. Cuman wisudanya dia cepet karena kan kalau yang udah ada pendidikan biasanya ngambil itunya lagi gak banyak, kebetulan ngambilnya PKN. Nah, terus berapa tahun kemudian Pak Mida tuh telepon saya, Mbak Ibu udah dapat job belum? Kayak gitu kan, saya belum Pak, job apa nih? Job kerja kayak gitu kan. Terus ditawarin lah di sini. Kebetulan kan saya memang belum kenal banget sama SLB kayak apa, seperti apa anaknya kayak gitu. Gimana saya juga belum tahu. Akhirnya waktu itu tanpa pikir panjang, oke Pak, karena waktu itu kan saya memang butuh juga pekerjaan kayak gitu. Setelah lulus 2011 saya nggak ada pekerjaan, nggak kerja kayak gitu kan, masuk di sini 2012. Pokoknya tanpa pikir panjang, oke Pak, kayak gitu. Berarti udah 10 tahun ya, Bu? Iya, sekitar segitu. Terus berarti tidak ada motivasi ya awal kesini tuh, jadi diajak sama temen ya? Diajak teman. Disitulah aku SLB. Apa sih SLB? Ada sih motivasinya. Apa sih itu isinya kan? Saya dari kampung, Mbak. Taunya ya anak-anak umum aja kayak kita kayak gitu loh. Ternyata setelah masuk di sini, ya Allah, ternyata banyak anak-anak seperti ini kayak gitu. Tapi sebelumnya Ibu pernah kepikiran tidak nanti lulus kuliah tuh mau kerja di mana gitu? Kalau kan saya umum ya Mbak, pikirannya ya kayaknya sekolahnya ya di SMP umum, SMA umum gitu. Nggak pernah terlintas di sini, nggak ada. Ya memang dari saya SD, SMP, SMA nggak pernah tahu ada anak seperti ini gitu loh Mbak. Sekolahnya di daerah saya pun nggak ada sekolahnya khusus seperti ini, nggak ada. Berarti baru tahu pas itu diajak ya? Pas tahu di sini ya udah Pak, saya mau lihat dulu seperti apa kayak gitu. Oh, ternyata seperti ini. Nah, disitulah saya kepingin tambah ilmu juga, pengalaman juga. Terus apa ketika mengajar, apakah Ibu pernah merasa sedih atau tidak bahagia gitu kepada murid-muridnya atau gimana? Ya kalau sedih ya ada ya Mbak. Kadang ketika misalkan ada anak 12 nih misalkan, kok ada anak 2 apa 3 yang nggak bisa, pasti ada perasaan sedih. Gimana sih harus anak ini harus bisa, pasti ada beban di sini. Kalau bahagia kalau ketika anak happy, senang menerima saya dari pagi sampai siang kayak gitu. Terus apalagi kalau udah ada yang bisa, senang banget, itu bahagia gitu. Tapi kalau ada yang nggak bisa ya tetap lah Mbak, ada yang sedih kayak gitu. Jadi apakah Ibu sering menemukan kendala atau permasalahan ketika mengajar? Dia tetap ada. Setiap kelas itu pasti ada. Kalau sekarang di sini kebetulan ada anak 11, kendalanya ada anak yang ini termasuk si Safi kan susah diem kayak gitu. Kan jalan terus si Safi. Terus si Aulia walaupun dia memperhatikan tapi dia di bagian motorik halusnya masih lemah banget kayak gitu.
Satu lagi Akmal juga, dia bisa mengucapkan tapi pemahaman sama nulisnya juga masih susah. Jadi memang itu ada apa kesulitan di saya, gimana sih caranya, gimana sih harus anak itu bisa ngikutin sama yang lain, paling nggak bisa nulis lah standar kayak gitu, paling nggak nanti masuk kelas 1 udah ada vokal kayak gitu, nggak sama sekali bisa. Tapi kalau boleh tahu apa sih kendala yang paling berat gitu Kendala selama mengajar? kendala paling berat sih itu ketika anak itu ya ini yang jalan-jalan. Ya susah. Susah jalan-jalan kan dia susah konsentrasi dan mengganggu temannya. Biasanya kalau yang jalan-jalan suruh duduk dulu kan susah mbak, tetap aja kan Iya. jalan lagi kayak gitu. Kayak di kelas 1 kan masih susah banget kan anaknya, kalau kebeningan sini memang setiap tahun tiap angkatan pasti beda-beda mbak, karakter anaknya siswanya juga beda. Terus apa cara ibu yang sering diterapkan ketika anak-anak itu susah gitu, kayak susah diatur, susah dikasih tahu, ibu bakal gimana gitu? Oh biasanya kalau kayak gitu ya kadang kan anak mungkin merasa bosen kalau misalnya kita monoton nih ngajarin ini kan bosen kan mbak. Ya udahlah biar anaknya agak seneng, ayo kita bermain, bisa lewat HP, bisa lihat video, bisa bermain puzzle, bermain yang warna-warni kayak gitu. Biasanya nanti anak mau bareng-bareng main dulu biar nanti relax baru mau belajar lagi gitu. Ya kalau memang dari pagi sampai siang, dari jam setengah 8 sampai jam 9 belajar ngomong terus misalkan, habis itu lanjut belajar pemahaman, kadang anak kan bosen, Iya. nggak memperhatikan, jago mah iya, duduk mah iya, tapi kan nggak memperhatikan. Oh berarti ini anak udah mulai bosen, kalau dia mulai jalan-jalan udah bermain gitu. Makanya di setiap pembelajaran itu setiap seminggu ada 1 kali atau 2 kali bermain. Berarti itu macam-macam ya permainannya? Ganti-ganti. Biasanya sih kadang lihat video lewat HP, terus kadang bermain puzzle, terus main bareng-bareng sama temennya, sendiri-sendiri juga. Biasanya yang paling anak-anak seneng tuh main apa bu? Kalau anak-anak seneng tuh yang ini mbak, yang ini nih bongkar pasang, tapi mainnya bareng-bareng sama teman-temannya. Nanti kita duduk di bawah nih, Iya. nanti sepatu ditaruh di sini semuanya, anak tuh seneng. Dari situ juga belajar gotong royong, belajar bersama sama teman-temannya kayak gitu. Terus mau berbagi apa enggak, ketika anak aku mau ini, dia ini, kan ada yang egois kadang, ayo sekalian kasih, mau kayak gitu. Tapi kalau yang sendiri-sendiri kan mereka asik sendiri, tapi kalau pas yang lagi bareng-bareng anak seneng. Kerjasama loh mbak. Oh iya. Kayak kemarin bikin kereta-keretaan, ada anak 3, ada anak 4 bikin. Yang ini berkelompok bikin apa sendiri kayak gitu. Lebih senang ke itu. Kalau yang ini. Tapi selama ini kan ibu sudah mengajar 12 tahun ya? 10 tahun ya. 10 tahun. Apakah ibu pernah merasa bosan atau kayak gak mau gitu mengajar, pernah? Alhamdulillah sih kalau misalkan merasa bosan sih ya manusiawi ya mbak, kadang ya ada rasa jenuh kayak gitu. Apalagi ketika menemukan anak kok ya Allah dengan tahun yang sulit, anak-anak yang sulit, kadang ada rasa aduh gimana sih ini udah diajarin kayak gini kok susah, kayak diajarin kayak gini kok susah kayak gitu. Ada mbak, tapi kembali lagi kok aku semangatnya turun, kok nanti kalau aku nggak semangat nanti anaknya gimana kayak, gimana caranya biar anak tuh bisa kayak gitu. Kadang ya misalkan nanti ya saya nulis dulu. Nah terus itu mbak, jadi gimana caranya biar kita tuh anak itu bisa kayak itu, paling nggak sedikit lah, walaupun sedikit ada tambahan, ada oh misalkan si ini belum bisa nulis, setelah pulang sekolah 10 menit atau 15 menit khusus nulis, nanti bergantian. Oh yang ini belum bisa apa, saya tambahin kayak gitu. Biasanya Terus aku pengen tahu pas awal mula ibu dulu kerja tuh langsung ditempatin di TK? Oh langsung. Pasti ibu ada rasa kaget apa gimana gitu? iya kaget banget mbak, pertama datang ke sini terus dikenalin sama anak-anaknya, ini anaknya tunarungu mbak, tunarungu wicara, nggak bisa dengar harus ini kan. Terus aku bilang bu maaf saya nggak bisa langsung
terjun langsung ke jadi guru, saya observasi di belakang kurang lebih kayaknya 6 bulan Mbak. 6 bulan. 6 bulan saya jadi guru yang senior di sini, saya di belakang bantu siswa-siswa. Bahkan saya belajar Mbak, belajar nulis tegak bersama itu sama guru yang dulu di sini udah pensiun. Setelah itu ibu yang bukat itu dipindah di kelas 1, setelah itu saya megang full sampai sekarang TK. Kalau boleh tahu Ibu, saya mau nanya kenapa anak-anak TK itu lebih difokusin belajarnya huruf sambung dibanding huruf lepas? Oh ya, aku juga belajar ya. Kenapa sih dulu saya sempat nanya, kenapa Bu kok nulisnya tegak bersambung? Katanya si ibu itu biar kenapa sih tegak bersambung biar nanti bacanya nggak terputus-putus Mbak. Jadi misal bola langsung bola, gitu. Tidak bo l a bola. Jadi bola bola. Tapi pas selama Ibu ngajar itu banyak gak sih anak-anak yang merasa kesulitan gitu? Iya, tetap banyak. Apalagi untuk pertama di sini untuk anak TK itu kan ibaratnya anak baru masuk mengenal, ya. baru tahu. Jadi memang aku ngajarinnya vokal dulu, a i u e o, nanti nama-nama huruf, pemahaman. Kita belajar misalkan sudah atau belum, mengenalkan sudah sama belum itu prosesnya lama juga. Caca. Terus kan tadi ya, Ibu pernah ngerasa jenuh atau bosan itu, kira-kira siapa yang bikin Ibu bangkit lagi, merasa tidak jenuh lagi itu diri sendiri apa dukungan dan dorongan dari teman? Diri sendiri Mbak, diri sendiri. Dan kita kan ibaratnya mungkin karena saya udah tertanam jadi guru mungkin ya, gimana ketika anak nggak mampu, nggak sesuai dengan yang kita harapkan, nah itu. Tapi kan di sini kan kemampuan anak beda-beda Mbak. Kadang ada yang C, ada yang ganda. Oh, kemampuannya anak seperti ini. Kalaupun kita paksakan anak itu nggak mampu. Tapi kalau memang di situ ada anak yang contohnya si Caca aja ini ya. Ini tuh bisa sebenarnya bagaimana caranya biar mampu kayak gitu. Tetap ada diri sendiri Mbak, sama anak juga. Tidak lah mengko sih misalnya aku masa bodoh ngajar orang peduli anak, gimana anaknya gitu kan. Saya jadi ke diri sendiri sama anak. Nanti ke masa depannya gimana, paling nggak kamu naik kelas 1 bisa baca tulis. Tapi sejauh ini apakah ada anak yang tidak naik kelas gitu gara-gara belum bisa nulis? Oh, sebenarnya sih kalau di SMP itu nggak ada tinggal kelas, semuanya naik kelas gitu. Paling misalkan tinggal kelas pun dititipin lomba, jadi belajar dulu sama Bu Wiwi kayak gitu. Nanti kalau udah mampan, tetap administrasi masuk kelas 1 kayak gitu. Cuma dititipin kayak gitu ya. Terus kan sih naik semua. Terus kan tadi kata Ibu kemampuan di sini kan beda-beda ya. Terus apakah ada metode atau teknik pembelajaran beda-beda? Kayak Caca misalnya Ibu ngajarinnya lebih fokusnya ke apa gitu? Ada. Nah, misalkan si Nasma udah bisa ini nanti sendiri. Oh, ini belum bisa ini sendiri. Tapi tidak secara langsung kelihatan, Mbak. Oh iya. Jadi kalau kelihatan langsung nanti anak tuh gimana kan? Kadang kita nulis soal, nulis di buku, nanti anak sekalian baca yang udah mampu. Yuk baca yuk sekalian, yuk nanti ditambahin. Tapi tidak secara langsung, biasanya individual sendiri-sendiri. Oh, jadi ibunya nulis di buku gitu? Sendiri-sendiri kayak gitu. Misalkan, Nasma ini udah bisa nih, udah bisa baca, aku lanjutin gimana biar bisa baca, lanjut. Terus apakah Ibu pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan ketika mengajar? Tidak menyenangkan? Kayaknya enggak deh Mbak, aman-amannya saja. Walaupun memang kadang ada anak kecil, kadang ada yang suka pup, ada yang pis kayak gitu. Menurut aku ya namanya juga anak kecil, nggak apa-apa sih menurut saya. Paling kadang yang bikin ketika kita lagi nggak mood gitu ya, apalagi kalau minum tumpah, aduh jangan itu kadang suka suka repot ya. Tapi nggak sampai hati sih Mbak, biasa aja gitu. Terus apakah Ibu sempat berpikiran nggak untuk pindah ke tempat kerja gitu? Oh dulu ya sempat sih Mbak, sempat kepikiran, tapi kembali lagi enggak, maksudnya kasihan ke anak kan. Kadang bukan saya jadi guru yang baik, bukan, tapi mikirnya apa, paling enggak kayaknya
bantulah ke anak kayak gitu. Apalagi saya juga ngajar kelas besar. Saya kalau ngajar kelas besar biasanya sekalian ditanamkan misalkan kayak nanti tuh kamu lulus di sini tuh kamu paling nggak harus bisa komunikasi kayak gitu, terus kasih semangat ke anak-anaknya harus percaya diri kayak gitu. Saya sering ngajarin anak kayak gitu kalau yang gede. Nanti kamu kan lulus, misalkan ada yang mau kerja, ada yang mau nikah, ada yang ini, jadi kayak kehidupan kayak yang saya dulu rasakan, saya menceritakan ke anak kayak gitu. Nanti pada suatu saat kamu lulus sekolah, nanti kamu bakal seperti ini, nanti kamu ketemu seorang seperti ini, kamu nyikapinnya gimana kayak gitu. Biasanya saya ke anak-anak yang besar, kalau yang anak kecil masih susah. Iya. Jadi kembali lagi, ada perasaan memang ada, kepengen lah kayak gimana, tapi di hati nanti kalau aku pindah anak-anaknya gimana gitu kan, saya merasanya baik, padahal mungkin kalau diganti saya mungkin ada yang lebih baik lagi, tapi ya itu saya wes percaya diri baik bahwa saya baik, bisa bermanfaat bagi anak kayak gitu. Jadi nggak kepikiran sih pindah ya. Kalau sekarang udah nggak kepikiran dari kalau awal-awal kayaknya sekitar 5 tahun yang lalu, mungkin 5 tahun awal pertama masuk kerja kayak sering mbak saya ditawarin di SMA umum, SMP umum, tapi kembali lagi dipikir lagi nggak jadi kayak gitu. Oh iya kan, ibu kan ngajar di TK ya, pasti butuh kesabaran yang sangat tinggi, terus juga butuh perjuangan banget untuk mengajar anak-anaknya. Itu gimana Bu? Kalau sabar sih menurut aku ya biasa aja lah, gimana tergantung kita aja, yang penting kita happy mbak. Kalau kita dari awal udah senang, masuk kelas pasti senang. Tapi kalau apalagi ditambah anak-anak ketika kita udah masuk udah disambut, ada yang meluk, ada yang ini kayak gitu kan, senang kayak gitu. Yang penting happy. Masih ada? Ada. Oh iya Ibu, suka dan duka Ibu saat mengajar di sini itu apa? Sukanya itu kalau misalkan anaknya kita ngajarin terus mereka bisa, senang. Dukanya itu kalau misalkan udah diajarin bolak-balik nggak bisa, kadang ada orang tua kan ada yang nuntut anak harus bisa ini kan, ketika kok anaknya belum bisa kayak gitu kan di TK. Apalagi kalau di TK kan sebenarnya tempat bermain mbak, tapi kan di sini ya paling nggak ya bisa nulis lah, bisa baca sedikit, tapi nanti biasanya di kelas 4 ada perubahan mbak. Kayak dulu Isma di kelas TK nulis aja nggak mau mbak, sama sekali. Ketika lanjut di SD kelas 4 saya lihat, ibu ini udah bagus banget tulisannya, ini bisa nulis ya. Iya, jadi semakin anak dewasa semakin bisa. Nggak begitu apa namanya ya, senangnya itu ya kalau anak udah bisa, kalau yang belum dukanya itu. Yang belum bisa tetap kepikiran mbak, sampai malam tuh gimana caranya ya mbak, gimana caranya biar anak tuh bisa paling enggak ada perubahan kayak gitu. Itu biasanya butuh proses berapa lama Bu untuk mengajarkan si anak itu sampai dia benar-benar bisa? Kalau saya biasanya target baca itu 3 bulan mbak, 3 bulan. Ini alhamdulillah 3 bulan tercapai. Beberapa anak yang belum tercapai itu ada 3. Biasanya nanti satu semester satu aja udah mulai mapan, udah mulai bisa apa kayak, yuk saya nulis soal nih, ini gambar tulis bola apa, kalau nggak bola ini apa, anak-anak udah mulai bisa. Kalau sekarang masih belum, udah mulai mending. Apakah ada pesan Ibu kepada semua guru-guru di SLB? Oh, pesan? Iya. Pesannya buat guru-guru SLB apa ya? Cintailah anak semuanya dari kecil sampai besar, tidak memandang itu kelas kecil, kelas besar. Ketika ada yang membutuhkan, rangkul kayak gitu. Misalkan kelas kecil butuh, ya guru yang lain sikap kayak gitu. Tidak hanya kelas kecil, kelas besar ya kelas besar enggak, semuanya. Jangan membeda-bedakan. Alhamdulillah sih kalau di sini enggak, cuma ya ketika ada yang membutuhkan semuanya sikap. Ya saling bantu ya Bu. Apakah pernah Ibu mengalami kesulitan gitu kan? Di sini kan terbatas juga gurunya. Apakah ada kesulitan gitu, misalnya Ibu bolak-balik dari TK terus ke kelas 2 gitu? Apa pernah? Pernah sih Mbak, cuman kalau tergantung anaknya juga. Kalau misalkan
guru tersebut, guru kelas misalkan kelas 2 nih, kelas 2 lagi, guru kelas 2 lagi dinas luar, ternyata anak yang ditinggalkan, anak yang bisa ditinggal, saya tinggal mbak, nanti kasih tugas, sesekali saya nengok kayak gitu. Tapi ketika anak yang kelas 2 ini masih sosial ditinggal, saya gabungin jadi satu biar aman. Takutnya kalau apalagi kalau ada anak satu yang ekstrim, apa yang suka lebih cenderung ke apa, menyakiti temennya atau gimana, ya biasanya digabung. Tapi selama ini apakah ada anak yang misalnya tiba-tiba tantrum gitu, ada nggak Bu? Dulu sih ada, tapi ya masih dalam kondisi wajar sih mbak. Kalau tantrum pun masih bisa ditangani gitu. Tapi berarti sekarang udah nggak ada ya Bu? Alhamdulillah tahun ini nggak ada. Terakhir yang pernah tantrum itu si Ata yang kelas 3. Oh iya. Nah itu suka ngambek, kalau nggak pas kebenaran suka ngambek, wah marah tantrum. Terus yang dulu suka marah juga kelas Aska, yang sekarang kelas 6. Terus Zaki yang kelas 9. Mas Oh Zaki, iya. itu dulu sampai 3 bulan mbak, sering tantrum di sini. Ya kalau lagi marah kayak gitu, lagi nggak benar. Ini kan dulu pakai alat bantu kan, wah harus dilepas, bajunya kayak gitu mbak. Tapi akhirnya 3 bulan dulu deh. Setelah itu kan dulu biasanya ditunggu orang tuanya, ibunya, masa ngajar mau ditungguin ibunya terus 3 bulan. Akhirnya ibu keluar ya bu, kayak gitu kan. Dulu kan sakit selalu pakai topi kayak gini, tutupin kayak nggak pede gitu loh. Ayo dibuka. Nah ketika ternyata dia pakai ini kayak nggak pede gitu loh, mungkin cuman mengungkapkannya susah kali. Tapi setelah tantrum itu, setelah dilepasin semua, dia malah makin bagus mbak. Kalau yang tantrum parah sih nggak ada sih. Terus apakah ada harapan Ibu untuk semua murid-murid yang ada di sini? Harapannya ya anak itu nanti di kemudian hari ketika lulus dia bisa bermanfaat, bisa bekerja dengan orang lain, bisa dianggap sama orang lain juga diakui kayak gitu loh mbak. Harapannya seperti itu. Sekarang kan alhamdulillah anak-anak juga pada kerja kan. Iya, waktu kemarin juga minggu kemarin ada ya yang kesini. Si Friska banyak kok mbak yang pada kerja gitu kan. Harapannya sih buat masyarakat umum juga jangan membedakan namanya anak berkebutuhan khusus. Mereka juga kan sebenarnya kalau diarahkan bisa kan. Apalagi mereka kan sebenarnya nggak bisanya karena nggak mendengar aja kayak gitu. Kalau untuk bekerja kan mereka malah lebih aktif, lebih rajin dibandingin kita. Kalau kerja malah ngobrol, kalau mereka tuh nggak fokus ya. lebih fokus. Terus lebih kreatif juga yang aku lihat pas handmade tuh pada bagus-bagus. Gurunya aja saya lah contohnya ya. Nggak bisa sayang kalau suruh gambar di melukis di sini. Kali saya lihat gambar di video, ini kamu gambarnya seperti ini kayak gitu kan. Nanti kalau kurang apa, nanti kurang ini. Anaknya lebih pintar mbak malah. Dan mereka tuh kan lebih menurut aku kalau dibilangin apapun mereka tuh senang hati, dengan senang hati ramah dibandingin yang di umum mungkin. Karena kemarin saya agak sharing-sharing dengan guru umum, ternyata wah sekarang tuh anaknya lebih berbeda sama yang sekarang. Anak umum tuh sama saya bu, sama saya. Jadi anak umum tuh kayak tidak menghargai gurunya loh. Iya. Kalau sekarang tuh alhamdulillah kalau di sini kan, ayo salim, mereka salim, ayo sapa, mereka sapa, dengan mereka tuh kayak tanpa polosnya gitu loh, tanpa malu-malu. Ya wis salim. Kadang kalau orang umum kan malu siapa gitu kan. Kalau itu enggak. Aku seneng banget loh kayak menghormati gitu loh ke guru, ke orang lain, ke tamu yang baru datang juga kayak gitu. Lalu apakah saat ini Ibu sudah merasa bahagia dengan kehidupan ini? Oh tentu, saya alhamdulillah menikmati dengan pekerjaan yang sekarang saya lagi jalankan. Ya bahagia mbak. Apalagi ketika lihat anak yang udah lulus, sudah kerja kayak gitu. Terus anaknya tak mampu dari awal baru datang, nggak bisa a i u e o, terus bisa mengucapkan ini ibu, manggil ibu aja saya seneng banget mbak gitu kan. Ya beda lagi kalau yang nggak bisa gitu kan. Paling nggak kalau anak nggak bisa pun kalau sekolah tetap beda mbak. Yang di sekolah sama yang nggak di sekolah itu tetap beda. Dari segi sosial, emosional, dari segi apapun tetap beda kan. Karakter, kepribadian juga tetap beda.
bahagia mbak, saya di sini mbak, di sini tuh teman-temannya baik, keluargaannya baik, terus apa, anak-anaknya juga baik, kalau dikasih tahu juga mereka ya alhamdulillah pada nurut kayak gitu. Jadi menurut ibu itu apa makna bahagia? Kalau bahagia itu sih gimana kalau bahagia sih menurut aku gimana kita dari diri kita sendiri loh mbak. Kalau bahagia itu kan bisa kita tanamkan sendiri, kita mau happy mau apa dari kita sendiri sih menurut aku. Kembali lagi kita bersyukur apa enggak, kita dikasih segini bersyukur apa enggak. Kalau bersyukur kan kita bahagia kayak gitu sih mbak, kayak gitu mungkin. Berarti ibu sekarang sudah merasa puas ya dengan kehidupan ini? Iya, saya merasa puas. Masalah rezeki, masalah apa kan nanti ada Iya. yang lain. Ketika saya lagi menjalani ini, ngajar di sini, saya merasa bahagia karena ketemu dengan teman-teman yang baik, yang solid. Ketika ada apa-apa pun mereka saling membantu kayak gitu. Belum tentu kalau saya kerja di yang lain ketemu dengan guru-guru yang kekeluargaannya bagus. Terus ini ada pertanyaan terakhir Bu, dari saya. Iya. Apakah boleh diceritakan peristiwa yang paling menyenangkan dan yang paling menyedihkan dalam hidup ibu? Ini tuh secara umum gitu. Nggak Di cuma sini, nggak cuma di sini. Peristiwa yang paling menyenangkan. Ya, peristiwa yang paling menyenangkan itu termasuk juga saya masuk di sini senang mbak, karena saya lulus kuliah, harapan saya kepengen kerja, terus ada yang manggil telepon. Nah, harapan saya kan kerja mbak waktu itu, yang namanya di rumah tangga pengen kerja kan. Nah itu termasuk masuk ke sini tuh menurut saya bahagia. Terus apalagi tadi Sama yang paling menyedihkan. paling menyedihkan sih apa sih mbak? Menyedihkan itu hal yang menyedihkan apa sih? Kalau menyedihkan tuh apa sih, ketika apa? Enggak lah mbak, kalau sedih Nggak ada, berarti guys sejauh ini tidak ada ya Bu? sedih sih mungkin ada, tapi kayaknya nggak begitu terlalu menyedihkan kayak gitu. Seperti apa itu? Kalau sedih biasanya ketika awal-awal saya ini pribadi boleh? Iya boleh. Nggak, Tapi ya di sini asalkan kan ibu tidak keberatan nggak apa-apa. pribadi maksudnya awal nikah kita kan baru sama keluarga, terus dengan keluarga baru kayak gitu kan kita harus apa? Adaptasi dengan yang baru seperti itu. Biasanya kita ada rindu sama keluarga, tetapi ada hal-hal yang memang nanti pulangnya kayak gitu. Sebenarnya sih nggak apa-apa, nggak dari suami nggak apa-apa, cuma kadang mikir lagi dari keluarga pihak laki-laki gitu, nanti kalau aku pulang terus nanti gini gitu kan. Untuk awal-awal sih mbak seperti itu sedihnya kayak gitu, tapi semakin kesini karena memang kan baru kenal, yang namanya baru menikah, baru kenal keluarga yang satu, jadi ya kayak gitu sedihnya. Ketika pengen ketemu keluarga mikir lagi ini gimana ya kalau misalkan saya ditinggal kayak gitu. Kalau sejauh itu sih bagus, itu aja sih mbak. Alhamdulillah sekarang karena udah nikah udah lama-lama udah tahu keluarganya sifatnya gimana, kita udah tahu ya happy aja sih menurut aku. Nggak saya tuh nggak hidupnya nggak terlalu dipikir ambil pusing yang bikin sakit hati, bikin nggak bahagia. Saya tuh nggak mau ambil pusing, jadi nggak begitu. Awal-awal makanya kita ketika bilang apa yang bikin sedih gimana kayak itu kan ya di awal-awal toh, sekarang kesini enggak. Jadi sejauh ini ibu sudah merasakan kebahagiaan itu ya? Bahagia dari kerjaan, kehidupan, saya bahagia. Berarti sepertinya sudah 90%. Iya betul. 95 apa 90 berapa lah. Kalau sedihnya jangan, ketika ada kesedihan pokoknya saya berpikir jangan diambil sedihnya, ambil bahagianya, ambil positifnya, seperti itu. Udah seperti itu. Ya, baik Ibu, terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya. Mohon maaf saya telah mengganggu banyak waktunya. Terima kasih untuk semua jawabannya. Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.